Halo adik-adik selamat minggu Bethlehem GKJ Berwenang. Bagaimana kabarnya? Pasti baik kan? Iya, semua sehat? Sehat semua, ya. Puji Tuhan. Tuhan telah memberikan sukacita, Tuhan telah memberikan kesehatan pada kita semua. Hari ini hari Minggu, waktunya kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Berjudul apa, Mas? Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, anak-anakmu pada hari ini akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong berkati Tuhan dari awal bertangan hingga akhir dengan semangat. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Kita telah memuji satu pujian, kita akan kembali memuji Tuhan. Masih semangat toh? Masih. Kita akan memuji Tuhan sambil berjoget-joget. Kita akan pujikan apa, Mas? Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita lanjutkan menyanyikan pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Cintaku
berdua. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Yesus cintaku, cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, cinta kau, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Ya, kita telah menyanyikan Yesus pokok. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kasih-Mu pada kami, anak-anak-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memberikan syukur kami, terima kasih kami untuk-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami Tuhan, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik yang di rumah, selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semuanya. Puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan bersukacita. Syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga kita saat ini boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah sekolah minggu ya, ibadah sekolah minggu bersama-sama. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang suka main air? Senengane dolanan banyu. Iya. Terlebih dalam kondisi penghujan saat ini ya. Setiap sore hujan. Nah, adik-adik pasti seneng udan-udan, hujan-hujanan ya, main di luar rumah pada waktu hujan. Ada gerojokan di genting, air jatuh ke bawah. Seneng adik-adik, seneng. Semua pasti suka, semua pasti seneng main air, hujan-hujanan. Atau yang lain mungkin main di kolam renang. Nah, ini pasti adik-adik juga seneng main di kolam renang, banyak airnya, berenang ke sana kemari, mainan air dan sebagainya. Semua anak-anak pasti suka, termasuk santri pada waktu kecil suka main air, suka udan-udanan. Tapi hati-hati jangan sampai keseringan, nanti masuk angin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ditanya apa sih kegunaan air, fungsi air, manfaat air, adik-adik ada yang tahu? Pasti tahu dong. Apa tahu fungsi air, manfaat air? Nah, contoh sederhana, ketika kita sedang bermain-main, kemudian kita kehausan, nah pasti kita akan minum
minum air. Air menyegarkan untuk minum. Nah, ketika kita haus, apalagi manfaat air, kegunaan air. Kalau di rumah, di dalam keluarga, kalau ibu kita ke dapur, ke kamar mandi, mencuci baju, terus adik-adik mandi, banyak sekali. Kemudian bisa untuk menyirami tanaman, kemudian apalagi bisa untuk memasak, dan banyak sekali kegunaan air ini. Wow, ternyata banyak ya. Ternyata air ini berguna bagi kehidupan alam semesta ini. Bukan hanya manusia, tetapi tumbuhan, hewan-hewan, semua membutuhkan air. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang air. Nah, kita akan buka Alkitab kita akan baca bersama-sama, merenungkan bersama-sama. Ya, di rumah sudah siap untuk Alkitabnya. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Kejadian 9. Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai ke-17. Tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Sudah ketemu ya? Kita baca bersama-sama. Begini firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang di bumi, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Setelah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan juga melihat videonya bersama-sama. Kita
Kita saksikan bersama-sama ya. Kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang. Ayo, jalan terus! Sepertinya ini yang terakhir. Nah adik-adik, sama-sama kita telah menyaksikan videonya tadi. Bagaimana? Sudah melihat? Ada bahtera Nuh. Ya, bahtera Nuh yang mengapung di air. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah Nabi Nuh ini kita bisa belajar apa saja yang bisa kita petik dari kisah Nabi Nuh ini. Yang pertama adik-adik, tentang ketaatan dan kesetiaan Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh ini taat kepada perintah Tuhan, walaupun orang-orang di sekitar pada waktu itu mengejek, walaupun pada waktu itu orang-orang mengejek, mencemooh, ngece Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh tetap setia dalam perkataan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, membuat bahtera, kapal yang besar
membuat kapal yang besar, membuat bahtera. Bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tetapi lama sekali untuk membuat itu. Tapi Nabi Nuh tetap setia pada perkataan Tuhan, kepada perintah Tuhan. Atas kesetiaannya itu, kemudian apa? Nabi Nuh dan beserta keluarga, beserta binatang-binatang yang ada saat itu semua selamat. Ya, selamat dari apa? Selamat dari maut. Selamat. Yang lain, semua penduduk di bumi ini mati. Cuma keluarga Nuh dan beserta binatang-binatang yang ada di dalamnya itu selamat. Atas apa? Atas ketaatan. Atas apa? Atas kesetiaan Nuh kepada Allah. Demikian juga dengan adik-adik, harus taat, harus setia. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Taat kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, dikongkon mandi, disuruh mandi, harus mandi, taat kepada orang tua. Terus disuruh belajar, harus belajar, taat kepada orang tua. Taat kepada Tuhan, ya kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Tidak boleh tidak boleh marah, tidak boleh sombong, tidak boleh mencuri dan yang lain-lainnya. Melakukan perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Atas itu semua kita akan peroleh keselamatan dari Tuhan, keselamatan dari Allah. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang janji. Di dalam firman Tuhan, di dalam video tadi kita melihat bagaimana Tuhan berjanji. Tuhan Allah berjanji tidak akan menurunkan air bah lagi di bumi ini. Tidak akan lagi. Sebagai tandanya apa? Ada busur. Busur itu apa? Iya, pelangi. Kalau adik-adik semua lihat di awan ada pelangi. Nah, kita juga harus ingat, wah, itu tanda perjanjian Tuhan kepada manusia, kepada makhluk alam di dunia ini, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah di bumi ini seperti pada waktu Nabi Nuh. Ya, janji. Adik-adik pernah melakukan janji, membuat janji, ditepati enggak? Nah, kebanyakan enggak ditepati. Nah, kita belajar untuk berjanji, melakukan janji kepada Tuhan, kepada orang tua mungkin, berjanji, saya tidak akan mengulangi perbuatan nakal lagi misalnya. Saya berjanji Tuhan akan setia. Saya berjanji Tuhan tidak akan sombong lagi, tidak akan marah-marah lagi. Nah, itu janji. Janji itu harus kita pegang, harus kita tepati benar-benar. Karena apa? Seperti janji Tuhan lewat tanda busur tadi. Janji indah, pelangi yang indah. Ketika kita benar-benar memegang janji, ada suatu hal yang indah akan kita temui bersama-sama. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau berfirman lewat kisah Nabi Nuh yang bersama-sama telah kami lihat, telah kami dengarkan Tuhan. Kami belajar bagaimana kami harus setia, harus taat kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga akan berjanji Tuhan, janji kepada Engkau untuk selalu setia, untuk selalu taat kepada perintah-Mu Tuhan.
Mari Tuhan, Roh Kudus menyertai kami untuk kami dimampukan melakukan ketaatan di dalam kehidupan kami, melakukan kesetiaan di dalam kehidupan kami, memegang teguh janji kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan pengakuan iman rasuli. Tangan kanan diletakkan di sebelah dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mengumumkan pemenang giveaway. Nah, ibadah minggu yang lalu ada 3 anak yang menjadi pemenang. Ayo, siapa saja? Siapa Mas? Yang pertama De Eloin. Selamat untuk De Eloin. Yang kedua ada Dik Lilin. Selamat. Yang ketiga ada Dik Timothy. Ya, itulah pemenang yang kemarin giveaway ya. Nah, kita akan menutup ibadah pada saat ini. Kita bersama-sama memujikan Tuhan. Nabi Nuh, sampai jumpa minggu depan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.